Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga pertemuan kita dengan bulan ini mampu menambah nilai ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tetap tercurah dan terlimpah keriba Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga diberikan kekuatan keistiqamahan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah. Tema kita adalah Ramadan Syahrul Quran, yang artinya Ramadan adalah bulan daripada Al-Quranul Karim. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah firmankan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Yang mana fungsi daripada Al-Qur'an itu adalah hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelasan-penjelasan dari petunjuk, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin sekalian, berangkat dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana fungsi hidayah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini adalah kitab hidayah, kitab petunjuk. Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan mutiara-mutiara yang tidak bertepi, mutiara-mutiara yang tidak pernah habis dikaji dan digali. Sebagaimana kita lihat bagaimana Al-Quran ditafsirkan dari abad, dari masa ke masa, namun sampai sekarang selalu relevan untuk ditafsirkan, untuk dijelaskan, untuk dikaji, untuk dicermati. Bahkan sains modern pun dalam beberapa kali penelitian, penemuannya juga bisa dikonfirmasi dan mengkonfirmasi kebenaran daripada Al-Quranul Karim. Dan hal ini tidak mungkin jika bukan Al-Quran itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaitannya dengan Ramadan sebagai syahrul Quran. Lagi-lagi kita sebagai umat Islam, lagi-lagi kita sebagai orang yang beriman, Allah ketuk, Allah tanyakan, sejauh mana kita jadikan Al-Quran ini sebagai hidayah kita. Sejauh mana kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kehidupan kita. Apakah Al-Quran ini hanya kita jadikan sebagai bacaan tahunan yang hanya kita buka menjelang datangnya bulan Ramadan? Ataukah bulan Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk mengakselerasi bacaan kita yang sudah pada bulan-bulan sebelumnya sudah kita lakukan? Nah, ini yang bisa menjawab adalah kita. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sudah mengeluhkan kemungkinan, kekhawatiran yang akan menimpa umatnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Ya Allah, sesungguhnya umatku, mereka membeli Al-Quran, mereka mengoleksi Al-Quran, mereka belajar membaca Al-Quran, tetapi mereka di sisi lain acuh terhadap Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran ini adalah hidayah. Padahal Al-Quran adalah tempat kita bertumpu semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala 14 abad yang lalu. Jamaah rahimakumullah, maka dalam kesempatan yang mulia, di bulan yang mulia ini, mari Ramadan sebagai syahrul Quran kita jadikan momentum bagi kita untuk menjadikan Al-Quranul Karim betul-betul terinternalisasi pada diri kita. Jangan hanya jadikan di bulan ini. Jangan hanya Al-Quran kita buka hanya di bulan ini. Tapi jadikan justru bulan ini momentum bagi kita untuk membangun habit, kebiasaan. Tentu bagi yang belum terbiasa. Yang sudah terbiasa, mari tingkatkan lagi. Karena tugas kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak sebatas sejauh mana kita membaca. Jangan puaskan diri kita hanya berhenti dalam bacaan. Akan tetapi lanjutkan sebagaimana Allah tanyakan di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ada tugas selanjutnya setelah kita selesai dalam mempelajari bacaan Al-Quran. Diakui atau tidak, kebanyakan umat Islam masih berkutat, sibuk membetulkan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu penting. Ya, itu penting. Makanya kita perlu juga untuk menyesuaikan, memaksa diri kita agar bacaan kita itu sesuai dengan kaidah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian terdokumentasi dalam ilmu tajwid itu. Ya. Sekali lagi, tapi itu bukanlah puncak daripada kita berinteraksi dengan Al-Quran. Puncaknya nanti adalah sebagaimana dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah yang menyebutkan bahwa kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda Nabi adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Jadi goalnya nanti adalah uswah, goalnya nanti adalah bagaimana perilaku kita, bagaimana muamalah kita, bagaimana kebiasaan sehari-hari kita itu selaras, sesuai ya dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Tentu dengan tidak meninggalkan membaca Al-Quran. Tentu dengan tidak meninggalkan kebiasaan kita untuk bertilawah Al-Quranul Karim. Karena dalam banyak hadis disebutkan Iqra'ul Quran, salah satunya nih, bahwa membaca Al-Quran, membaca ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an. Karena nanti Al-Quran itu akan menjadi syafi', penolong, ya, pemberi syafaat. Memberi syafaat li ashabih, bagi mereka orang-orang yang membaca yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Maka pada kesempatan yang mulia ini, sekali lagi di bulan Ramadan, apalagi bulan di mana Al-Quran diturunkan, jadikan momentum bagi kita untuk sekali lagi menginternalisasi Al-Quran. Mari kita satukan diri kita dengan Al-Quran, lahir dan batin, semaksimal yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita berlepas sedetik pun dengan Al-Quran.
Sebagaimana kita tidak bisa berlepas diri dari yang namanya gadget, HP. Ya. Kalau kita tidak bisa sehari lepas dengan handphone, maka jadikan ketentuan yang sama, bahwa kita tidak bisa sehari tidak membaca Al-Quran. Jadikan ini menjadi sebuah kata kunci, menjadi sebuah komitmen yang akan kita terapkan secara ketat pada diri kita. Apalagi kita sekali lagi berada di bulan Ramadan, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Hadirin hadirat, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari sekali lagi jadikan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, tidak hanya jargon, tetapi komitmenkan, tekankan pada diri kita bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita. Al-Quran adalah penolong kita. Al-Quran adalah tumpuan kita. Al-Quran adalah firman Allah, surat cinta Allah kepada kita. Maka jangan sia-siakan itu. Apapun kesibukan kita, apapun aktivitas kita, tetap jadikan Al-Quran nomor satu. Jangan jadikan Al-Quran itu bacaan sambilan, tapi jadikan Al-Quran itu adalah bacaan utama. Karena ini nanti yang akan menjadi penolong kita. Karena ini yang juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dan diwasiatkan kepada kita setelah beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan bermohon semoga kesempatan kita bertemu dengan Ramadan, kesempatan kita bisa belajar membaca Al-Quran, kesempatan kita bisa tilawah Al-Quran, senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga hal itu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kelak kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.